Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhukna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Amang Inang, semua saudara-saudari yang boleh mengikuti ibadah dari live streaming. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan di minggu ini dari kitab Filemon pasal yang pertama. Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita, Filemon ayat 8 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Onesimus yang dikisahkan di dalam nats ini adalah seorang hamba milik Filemon. Hamba daripada Filemon yang melarikan diri. Dia lari dari tuannya si Filemon. Tetapi dalam pelariannya ini, dia berjumpa dengan Paulus. Dan singkatnya, ketika Onesimus ini, hamba daripada Filemon ini yang melarikan diri ini, berjumpa dengan Paulus, ada pertobatan. Ada pembaharuan hidup di dalam diri Onesimus, sehingga dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Setelah Onesimus mendapat pengajaran, bimbingan dari Paulus, bahkan dikatakan di situ, Paulus mengatakan bahwa Onesimus itu sebagai anakku, sebagai buah hatiku katanya. Artinya bahwa memang Paulus sudah sangat benar-benar yakin kepada Onesimus ini bahwa dia memang sudah berubah. Bahwa dia adalah sebagai anak Paulus itu sendiri dianggapnya. Paulus sudah menganggap bahwa Onesimus itu adalah buah hatinya. Artinya bahwa memang Onesimus itu telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia telah menjadi seorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Paulus mengirim surat kepada Filemon dengan pesan bahwa supaya Onesimus itu diterima kembali.
supaya Onesimus itu diterima kembali dengan jaminan. Paulus katakan tadi di situ bahwa dia bukan yang dulu lagi. Dia bukan lagi seperti yang dulu lagi, hamba yang membuat rugi tuannya. Bukan seperti itu lagi Onesimus sekarang. Tetapi dia sekarang telah menjadi orang yang berguna, yang memiliki iman dan kasih yang sama seperti Filemon. Kalau kita lihat di sini bahwa Paulus menganggap bahwa Filemon dan Onesimus itu sekarang sudah sama di dalam iman dan di dalam kasih. Tidak ada lagi bedanya antara Filemon dan Onesimus. Mereka adalah seorang yang memiliki iman dan kasih. Sehingga Paulus mengatakan bahwa Onesimus ini, Paulus memohon supaya Onesimus itu diterima kembali, bukan dengan paksa, tetapi harus dengan sukarela. Supaya Onesimus itu diterima bukan lagi sebagai hamba, tetapi supaya diterima sebagai saudara yang terkasih. Itulah permohonan daripada Paulus kepada Filemon supaya Filemon dapat menerima kembali Onesimus. Jangan dengan paksa, tetapi supaya dengan sukarela. Supaya dia menerima Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi justru supaya menerima Onesimus itu adalah sebagai saudara kekasih. Itulah sedikit kisah yang bisa diperlihatkan dari kitab Filemon, Amang Inang. Dari nats firman Tuhan di minggu ini kita mau diarahkan kepada topik minggu. Topik minggu kita hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Maka bagaimana kita untuk merenungkan kitab Filemon ini di dalam suatu topik hidup sebagai keluarga Allah. Apa pengajaran yang bisa kita terima dari kitab Filemon ini untuk menjadi hidup sebagai keluarga Allah? Yang pertama, firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang berguna. Ini adalah kata kunci yang bisa kita lihat dari ucapan bahasa daripada Paulus di dalam kitab Filemon. Menjadi orang yang berguna. Kita hidup di dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan orang Kristen itu harus menjadi orang yang berguna. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang tua menetapkan suatu nama kepada anaknya, tentu orang tua tidak asal membuat nama itu. Tentu orang tua tidak asal menetapkan suatu nama untuk diberikan kepada anaknya. Pasti ada makna daripada nama itu. Di dalam nama itu pasti ada harapan, pasti ada doa daripada orang tua supaya itu melekat di dalam diri anaknya itu sampai akhir hidupnya nanti. Artinya ketika orang tua itu memberikan suatu nama kepada anaknya, tentu itu di dalam nama itu ada harapan. Di dalam nama itu ada doa. Tetapi ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada juga orang yang tidak memahami. Ada orang yang tidak menghidupi makna daripada nama yang dia pegang itu. Terkadang orang tidak menghidupi nama yang diberikan kepadanya, sehingga bisa saja arti daripada namanya itu berbeda dengan perilakunya. Misalnya, contoh dona mangdang, adong namar goar si Holong nina. Ada namanya Holong, tetapi sikapnya, perbuatannya dilihat orang tidak ada mencerminkan kasih. Dan terida holongi di dirina. Padahal namanya adalah Holong. Adong misalnya guarna si Dame nina. Alai holan dan yang baik gaor. Bagaimana nama itu mencerminkan sikap perilakunya? Terkadang berbeda
makna daripada nama itu dengan sikap, perilaku, perbuatannya tidak sama. Asing. Berbeda. Orang tidak dapat menjumpai sesuatu yang berguna dalam dirinya itu dari nama yang ada pada dirinya. Demikian juga Onesimus. Onesimus artinya adalah berguna. Onesimus artinya berguna. Tetapi ternyata di dalam kehidupan Onesimus justru dia tidak berguna. Yang terjadi adalah dia merugikan tuannya. Dia menjadi batu sandungan. Dia menjadi seseorang yang tidak berguna bagi tuannya. Berbeda makna daripada namanya dengan perilakunya. Itulah Onesimus. Onesimus artinya berguna, tetapi ternyata di dalam perilakunya dia tidak berguna bagi tuannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu juga maka orang tua juga tidak bisa hanya berharap dengan pemberian nama, suatu nama kepada anaknya. Tidak cukup hanya sampai di situ. Jika kita melihat di dalam nats ini bahwa Onesimus itu akhirnya bisa dapat sama dengan arti dan makna namanya tadi adalah setelah dia berjumpa dengan Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Paulus, apa yang terjadi? Paulus membimbing dia, Paulus mengajar dia, Paulus menasehati dia, akhirnya Onesimus menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus katakan tadi di ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Akhirnya setelah Onesimus berjumpa, Onesimus diajar, dituntun oleh Paulus, di situ dia dapat memiliki makna arti daripada namanya itu sendiri untuk dia hidupi. Seperti namanya Onesimus berguna, dan seperti itu juga pada akhirnya kehidupan daripada Onesimus itu menjadi orang yang berguna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya yang mau disampaikan di sini bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah karakter. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk karakter kepribadian seseorang. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah, memperbaharui kehidupan, perilaku seseorang, memperbaharui kehidupan kita. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang besar untuk mengubah sikap, pola perilaku kehidupan seseorang. Itu sebabnya jika orang tua memiliki harapan yang besar kepada anak-anaknya, ketika orang tua memiliki harapan supaya anaknya ini menghormati orang tuanya, supaya anak ini berhasil di masa depannya, supaya anak ini memiliki perilaku, sikap dan kebaikan untuk masa depannya, maka orang tua harus mendekatkan anak-anaknya kepada Tuhan. Maka orang tua harus mendekatkan anaknya ini kepada sumber kebaikan, yaitu firman Tuhan. Ikonido, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk karakter anak kita. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk perilaku kepribadian seseorang. Pasomal-somal mah tuhadaulatonin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam keluarga Allah, ketika kita hidup di dalam keluarga Allah, kita menjadi bahagian daripada keluarga Allah, suatu komunitas persekutuan orang-orang yang percaya. Ketika kita hidup menjadi bahagian daripada gereja HKBP Makassar, tentu pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berguna? Tasukun ta'alusima di bagasar rohata. Apakah saya sebagai seorang Kristen, apakah saya sebagai seorang jemaat gereja,
Saya sebagai anggota jemaat HKBP Makassar, apakah saya sudah menjadi orang yang berguna bagi gereja ini? Ahadonang tabaen. Apa yang telah saya persembahkan? Apa yang telah saya berikan kepada gereja Tuhan? Apa yang telah aku perbuat sehingga aku menjadi orang yang berguna di gereja ini? Firman Tuhan mengatakan tadi daripada di sini, kalau kita adalah bahagian daripada keluarga Allah, kita harus menjadi seorang yang berguna. Seorang yang berguna. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berguna. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membayar lunas hutang-hutang kita. Sama seperti Onesimus tadi. Banyak utangnya sama Filemon. Tetapi kalau kita baca di ayat 18, bahwa sesungguhnya Kristus telah melunasi hutang-hutang dosa kita. Maka ketika kita hidup di dalam suatu komunitas persekutuan orang-orang yang percaya, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menuntut. Jangan menjadi jemaat-jemaat yang penuntut. Ikosongonod do gerejai, ikosongonod do parhaladui, ikosongonod do bainun di gerejai. Tetapi mari kita tunjukkan pribadi kita sebagai orang yang mau mempersembahkan apa yang dapat kuberikan yang terbaik bagi gereja. Apa yang bisa kupersembahkan sebagai yang berguna. Bukan justru sebaliknya kita menjadi pribadi-pribadi penuntut. Jangan kita menuntut Tuhan. Tetapi mari kita memperlihatkan amang-inang bahwa kita adalah orang-orang yang mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Apa yang bisa kuperbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita ini. Kita lihat tadi di sini apa yang terjadi di situ. Paulus, dia dengan sukarela mau melayani Onesimus dengan memberitakan firman. Tetapi juga sebaliknya, Onesimus mau untuk melayani Paulus, untuk membuat sesuatu untuk membantu Paulus di dalam pelayanannya. Demikian juga Paulus, dia sedia untuk melayani Filemon. Filemon juga bersedia untuk melayani Paulus. Dan itulah kehidupan daripada hidup di dalam keluarga Allah. Hidup di dalam suatu komunitas persekutuan orang-orang percaya adalah bukan untuk saling menuntut, tetapi adalah untuk saling melayani. Itulah yang pertama yang diajarkan kepada kita. Ketika kita hidup di dalam keluarga Allah, kita bukan untuk saling menuntut, tetapi kita adalah untuk saling melayani, saling mempersembahkan, saling memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam keluarga Allah, di dalam komunitas persekutuan orang-orang yang percaya, kita sama di hadapan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hamba, tidak ada tuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Amang-inang, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik perpecahan itu bisa terjadi di tengah-tengah gereja. Konflik perpecahan itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang ingin lebih dihormati. Ada orang yang ingin lebih ditinggikan. Ada orang yang ingin lebih disegani. Itu bisa menjadi sumber konflik. Itu bisa menjadi sumber perpecahan. Ketika ada orang-orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan, ada orang-orang yang seperti itu. Mau dia lebih dihormati, mau dia lebih disegani. Pengennya supaya dia disanjung oleh yang lain. Hati-hati, itu adalah sumber-sumber konflik. Tetapi yang benar adalah hidup di dalam keluarga Allah, hidup di dalam komunitas persekutuan orang percaya adalah kita saling menghormati.
Mari kita saling menghormati, kita saling menghargai. Karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Itulah hidup di dalam keluarga Allah. Tidak ada hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita itu sama. Jangan ada yang merendahkan orang lain, jangan ada yang meninggikan, tetapi kita saling untuk menghormati. Dan jelas kita lihat tadi Rasul Paulus di sini, kalau kita baca tadi di situ di ayat 8 tadi, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Artinya bahwa Paulus memiliki hak sebenarnya untuk memaksa, untuk memerintah Filemon. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak memakai haknya, dia tidak memakai kuasanya sebagai Rasul Kristus untuk memaksa Filemon. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia meminta, dia memohon kepada Filemon supaya jangan dia berbuat dengan paksa, tetapi supaya dengan sukarela. Paulus tidak mau memakai jabatannya. Paulus tidak mau memakai haknya sebagai rasul untuk memaksa seseorang, tidak. Tetapi dia memohon, dia meminta. Orang-orang yang ada di dalam gereja, di dalam persekutuan, bukan Tuhan untuk ditinggikan, untuk disanjung-sanjung. Bukan juga hamba untuk direndahkan. Tetapi kita untuk mau saling menghormati sebagai saudara, dikatakan tadi situ, supaya menjadi saudara kekasih. Setiap kita yang ada di dalam gereja ini, yang ada di dalam HKBP Makassar ini, kita adalah saudara-saudara kekasih. Siapapun itu, kita adalah saudara-saudara kekasih. Kita bukan mau menonjolkan seseorang. Kita bukan mau meninggikan seseorang di gereja ini, bukan. Tetapi kita mau untuk saling menghargai, kita mau untuk saling menghormati satu dengan yang lain sebagai saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Namar hahamaranggido kita di bagasan Kristus. Ido parsaurata di tonga-tonga ni huria. Itulah kehidupan kita sebagai keluarga Allah di tengah-tengah gereja kita di HKBP Makassar ini. Kita adalah namar hahamarangi di bagasan Kristus. Napatuluhon. Yang ketiga, dalam nas ini ada 3 tokoh yang digambarkan, yang diperlihatkan kepada kita. Dan setiap tokoh-tokoh ini, ketiga tokoh-tokoh ini memang sifat dan sikapnya itu memang harus kita hidupi. Bapak Ibu Saudara yang kita kasih Tuhan, kalau kita lihat tadi di sini ada 3 tokoh dan ada 3 sifat sikap yang mau diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah Paulus. Paulus menjadi seorang penengah antara Filemon dan Onesimus. Menjadi penengah yang menyatukan napasadahon Onesimus dan Filemon. Dia ada di tengah-tengah. Itulah Paulus. Di antara Onesimus dan Filemon ada Paulus yang menjadi penengah, yang menyatukan, yang pasadahon. Yang kedua adalah ada Onesimus. Onesimus yang mau untuk mengubah sikapnya, yang mau untuk mengubah, yang mau untuk bertobat, yang mau menjadi orang yang berguna, yang tadinya tidak berguna menjadi orang yang berguna. Itulah Onesimus. Dia mau untuk mengubah sikapnya. Dan yang ketiga adalah Filemon. Kita lihat Filemon di sini, Paulus mengharapkan supaya dia mau untuk memaafkan Onesimus. Supaya Filemon itu menjadi seorang pemaaf. Onesimus menjadi orang yang mau minta maaf. Paulus mau menjadi orang
menengahi napasadahon. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan kita hidup di gereja Amanginang, bisa muncul perselisihan, bisa muncul kesalahpahaman, bisa muncul kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita, bisa muncul sesuatu konflik-konflik yang kecil ataupun yang besar. Tetapi melalui firman Tuhan buat kita di minggu ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya ketiga peran ini, ketiga sikap ini ada pada dalam diri kita. Supaya ketiga sikap sifat ini ada di dalam diri kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita harus seperti Paulus. Kita menjadi penengah yang menyatukan, yang menyejukkan. Ada kalanya kita harus seperti Paulus, menjadi penengah, napadamehon, napasadahon. Bukan justru memperkeruh, bukan justru memprovokasi, bukan justru memanas-manaskan. Kalau ada orang berkonflik di tengah-tengah gereja kita antara si A dan si B, jangan justru kita memperkeruh, jangan justru kita menjadi provokator, memanas-manasi, bukan. Tetapi milikilah sikap seperti Paulus di dalam nas ini, menjadi penengah. Ada kalanya kita harus menjadi penengah yang mempersatukan, yang memperbaiki. Napadamehon. Tetapi di lain pihak, ada kalanya kita seperti Onesimus. Kita mau introspeksi diri. Kita mau memperbaiki kelakuan, kita mau memperbaiki sikap, kita mau mengubah perilaku kita yang tidak baik. Kita mau untuk mengubah diri kita. Kita harus mampu untuk mengatakan kalau kita salah. Kita mau untuk meminta maaf. Bagaimana kita untuk sanggup menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, sehingga padahal kita sendiri pun tidak mau mengubah sikap dan perilaku kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, kekurangan. Tetapi kita mau diingatkan dari Onesimus, kita mau memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui sikap kita. Dan di saat yang lain ada kalanya kita seperti Filemon, mau untuk memaafkan. Kalau kita mampu untuk mengubah sikap, mau untuk meminta maaf kepada orang lain, maka kita juga mampu untuk memaafkan orang lain. Kita dapat menjadi penengah, kita bisa dapat untuk mempersatukan, berarti kita juga mampu untuk menerima maaf orang lain. Artinya, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah indahnya hidup di dalam keluarga Allah. Ketiga sikap, sifat ini memang mari kita hidupi. Terkadang kita itu bisa menjadi penengah, napasadahon. Terkadang kita itu bisa supaya untuk meminta maaf, untuk memperbaiki kelakuan kita. Di satu sisi yang lain kita itu bisa untuk supaya mampu memaafkan, menerima kekurangan orang lain. Dan itu ketiga sikap itu memang harus menyatu di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam situasi tertentu kita napadamehon, di suatu tertentu kita meminta maaf, di waktu tertentu lagi kita menerima maaf dari orang lain. Itulah hidup di dalam keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang boleh kami renungkan di minggu saat ini Tuhan. Engkau ajar kami bagaimana kami hidup sebagai keluarga, saudara, kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami mau menunjukkan bahwa kami adalah kumpulan orang-orang percaya yang mau untuk saling memaafkan,
mau untuk introspeksi diri, mengubah perilaku yang tidak baik, dan kami menjadi seorang pendamai di antara saudara kami. Engkau harapkan juga kami Tuhan, ketika kami hidup di dalam persekutuan di gereja-Mu ini, kami boleh mau mempersembahkan hidup kami ini menjadi orang-orang yang berguna, yang dapat memberikan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini. Kami mau mempersembahkan diri kami untuk sesuatu yang membangun persekutuan, membangun kebaikan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan Engkau ajar kami Tuhan, ketika kami hidup berdampingan bersama-sama di dalam komunitas persekutuan kami, Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain. Kami tidak meninggikan diri, kami tidak menyombongkan diri atas saudara kami yang lain. Tetapi kami ini adalah orang-orang komunitas yang saling menghormati, menghargai Tuhan. Sebagaimana kami menghormati Tuhan, sebagaimana kasih kami kepadamu Tuhan, demikianlah kami tunjukkan kasih kami di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan. Ketika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun di dalam pergumulan pribadinya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu kepada tangan-Mu Tuhan. Mampukan Tuhan melalui kasih-Mu, melalui berkat-Mu, agar setiap jemaat-Mu Tuhan dapat menempuh jalan-jalan yang sulit yang mereka lalui, supaya Engkau menunjukkan jalan keluar, memberikan hikmat kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah penyakitnya Tuhan, Engkau jamah supaya boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan sejati ada daripada Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha dan obat yang boleh dikonsumsi, biarlah semuanya itu Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit. Jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita di ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Engkau tetap Tuhan yang memberikan kehidupan, kebahagiaan, umur yang panjang untuk hari yang akan datang. Mereka tetap boleh bersyukur atas hari-hari yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Kami mendoakan Tuhan, rencana program di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya Tuhan di Pesta Huria yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan membuka hati setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan, boleh berpartisipasi, boleh mendukung program di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau yang membuka hati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam rasa syukur atas segala kebaikan dan rahmat Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Mereka boleh mempersembahkan apa yang boleh mereka persembahkan sebagai wujud sukacita mereka atas kebaikan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan usaha-usaha, kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pesta. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka, sehingga apapun yang kami rencanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan rencana-rencana di tengah-tengah gereja-Mu. Di minggu depan kami akan memulai kembali ibadah kami di tengah-tengah gereja-Mu ini di bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, tetapi biarlah Tuhan apapun yang kami rencanakan, ibadah yang akan kami buka kembali,
Engkau Tuhan berkati. Biarlah Engkau yang menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga kami tetap di dalam kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan di tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan kami serahkan segala sesuatu, apapun Tuhan yang menjadi program dan rencana di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhan tetap yang menyertainya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 sambil kita mengumpulkan persembahan.